was just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saktiawan. Nama saya Junanta. Kami akan membuat video reading vlog dari tugas bahasa Indonesia. Pembimbingnya Bapak Indra. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membacakan novel yang berjudul Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Dalam tanda kutip, pada saatnya kita akan memang harus sendiri. Menikah dini dengan sekian risiko, Arjuna menjadi orang tua tunggal dan menanggalkan segala kecengangan romannya. Mengajari Mada sebagai elang kecil yang harus siap terbang bersahabat dengan angin badai. Pagi itu, Mada mogok sekolah. Dia menitikkan air mata ketika Juna mendekatinya dan membentak, "Jangan menangis." Mada segera mengusir air, mengusap air mata dengan kedua tangan kecilnya sambil terus menunduk, namun ia berani menjawab. Mada segera, "Hari ini hari ibu." Teman-teman Mada datang dengan ibunya. Semua murid harus baca puisi untuk ibunya. Juna menahan nafasnya dengan mendadak terasa sesak menggulung paru-parunya. Dia berusaha membuat Mada tidak kekurangan kasih sayang, walau tidak bisa dipungkiri bahwa Mada butuh sosok ibu di sisinya. Seperti saat Mada mulai duduk di kelas 1 sekolah dasar. Saat itu sekolah Mada sedang memperingati Hari Ibu. Semua orang tua di kelasnya diminta untuk hadir karena semua anak-anak akan membacakan sebuah puisi karangan mereka masing-masing untuk mempersembahkan pada ibu mereka. Namun karena Mada tidak memiliki seorang ibu, dia hampir tidak masuk sekolah. Setelah Juna mengerti keadaannya dan saat Mada bilang, ayah kan ibuku juga, Juna memutuskan untuk menghadiri acara tersebut. Saat Mada membacakan puisi karyanya, semua orang yang mendengar sangat tersentuh, terlebih dengan kalimat terakhir pada puisinya. "Selamat Hari Ibu Ayah. Hari berlalu pada mulai beratnya kepada teman-temannya. Bagaimana rasanya punya seorang ibu sampai salah satu temannya menyarankan untuk mengirimkan ibunya surat. Maka Mada dengan cerdik menulis surat dan mengirimnya ke pos. Juna yang mengetahui itu langsung menjelaskan bahwa ibunya sudah berada di surga. Mada hanya perlu mengirimkan doa untuk ibunya. Setelah itu Mada berhenti mengirim surat dengan tujuan ibu. Terdapat juga peristiwa di mana Mada bingung ingin memakai baju apa untuk karnaval. Mbok Jum sebagai salah seorang yang membantu Juna merawat Mada sejak bayi untuk menyiapkan pakaian tradisional pria khas Jawa Tengah. Juna memakaikan pakaian tersebut pada Mada seraya menjelaskan makna dari setiap apa yang ia pakai. Namun setelah Juna menggunakan baju Gatot Kaca untuk karnaval, setelah itu cerita membahas mengenai Kaisa Mizuki yang saat itu seorang mahasiswa berasal dari Jepang yang mempelajari mengenai arkeolog dan
bertemunya ia dengan pria bernama Arjuna Dewangga yang merupakan seorang mahasiswa jurusan apoteker yang menyukai sejarah. Pada bagian ini menceritakan cinta mereka sampai Kaisa melahirkan Mada, yang mana itu juga merupakan hari wafatnya Kaisa. Lalu cerita berlanjut membahas mengenai Mada yang sudah beranjak remaja. Pada bagian ini diceritakan saat Mada yang mengoleksi berbagai mainan mobil dari segala model. Mada yang menyukai musik, Juna yang mengajari Mada untuk belajar dari elang. Mengenai Juna yang selalu menyewa sebuah homestay untuk melakukan makan malam romantis sendirian seraya mengenang Kaisa. Mada yang bercita-cita sebagai seorang arkeolog yang bisa bermain musisi atau pembalap, dan Mada yang mulai ingin mengetahui keluarga besarnya. Mada meminta sesuatu, permintaan kepada Juna untuk ziarah ke Pusara. Ibunya dan pergi ke Solo. Setelah permintaannya untuk disetujui oleh Juna, mereka melakukan perjalanan ke Yogyakarta untuk ziarah ke Pusara Kaisa. Namun sebelumnya itu Juna mengajak Mada untuk menemui seorang, yaitu Mbak Gatina, seorang wanita yang selalu ada saat Juna dan Kaisa baru saja menikah. Seorang yang selalu menyempatkan memberikan apapun keinginan Kaisa saat hamil setelah berjualan bunga di pasar. Seorang yang sangat kehilangan saat Kaisa berpulang, dan seorang yang turut mendoakan Kaisa. Juna menjumpai Mbak Gadina, memperkenalkan Mada pada beliau. Juna juga membeli bunga yang dijual oleh Mbak Gadina. Beliau adalah guru yang hebat karena beliau selalu menasihati Juna tanpa pernah menggurui. Setelah itu, Juna dan Mada pamit untuk pergi ke Pusara Kaisa. Setelah melakukan ziarah membersihkan tangan serta kaki, mereka pergi berkunjung ke beberapa tempat seperti Malioboro, Bukit Bintang, makan di angkringan Sego Kucing, Candi Prambanan, dan makan Sendarasari Ramayana. Setelah mengunjungi beberapa tempat tersebut, Juna menjelaskan sejarah dan semua itu cair dalam rencana liburan mereka, ialah pergi ke Jakarta. Mengenal asal mula berdirinya Keraton Surakarta, mengenai upacara yang sering dilakukan keraton, mengenai arti yang walau saat berusaha bukan mata tidak ingin mencari kerajaan yang istimewa keraton. Mereka bertujuan menjadi dan jadi setelah pulang ke Solo dan Jakarta, Mada berdasarkan tempat membaca air hidupnya. Dia sedang membaca buku mengenai gajah Mada pada buku berjudul Gajah Mada. Biografi politik karangan Profesor Dr. Agus Haris Munadas Dadar. Sebelumnya Mada pernah membaca buku berjudul Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830 sampai 1839. Varian Das City Suratman seperti biasa. Juna yang melihat itu mulai menceritakan mengenai Gajah Mada Mada. Sebenarnya bisa dibilang juga memiliki wawasan yang balap, aksesor, halaman batik, musik, dan tentunya obat-obatan masuk obat herbal. Semakin sibuk kegiatan, Juna hingga tidak dapat memberi perhatian penuh pada Mada seperti itu. Hingga pada suatu pagi, hidung Mada mengeluarkan darah yang begitu banyak sehingga baju kerja Juna yang digunakan untuk menahan penuh darah. Saat itu juga Juna membawa Mada didampingi Pak Eti yang merupakan suami dari Mbok Juna. Setelah sampai di rumah sakit dan menjalani bahkan betapa sakitnya hati Juna, harus menerima bahwa anak yang penyakit kanker atau sering 4, Juna tidak langsung menerima kenyataan itu. Namun sahabatnya yaitu Din yang menangani Mada berusaha meyakinkan karena Mada harus segera diobati. Sampai mereka Mada berpulang tahun ke-17. Tahun saat itu ia sedang dirawat rumah sakit. Mada meminta kado pada Juna, yaitu tidak langsung menyetujuinya. Namun setelah banyak pertimbangan ia menyetujui karena ia takut jika tidak permintaan lahir anaknya.
selanjutnya mereka balapan di Kirana legasi dengan Mada yang menyetir dan Yuna menjadi navigator. Mada lihat mengendarai mobilnya hingga garis finish. Yuna merasa senang karena sampai tidak ada suara tawa di samping Yuna. Saat menoleh Mada sudah menyandarkan kepalanya pada budak Yuna. Seketika semuanya orang yang di sana membantunya mengangkat Mada ke belakang podium. Rekan Yuna selalu menggema menyebut nama anaknya, namun Mada diam seribu di pangkuan sang ayah dan senyum yang terukir wajah pucatnya. Mada adalah guru terbaik Yuna. Setelah itu kepergian Mada, Yuna membaca surat untuknya serta buku harian Mada yang berisi puisi, prosa atau esai. Yuna mewujudkan amanat yang ditinggalkan Mada untuknya, serta ibu Yuna sudah menerima ia kembali setelah banyak peristiwa yang dilewati. Tamat. Itu saja video reading vlog bahasa Indonesia dari kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.